Sungguh menyedihkan, inilah sejarah awal terpecahnya agama Islam menjadi banyak aliran dan firqah. Dahulu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak sekali firqah-firqah baru dalam Islam yang bermunculan. Yang dimaksud firqah secara bahasa adalah kelompok atau golongan. Sejak saat itu, lahirlah banyak akidah-akidah baru di tengah umat muslim. Perbedaan akidah dan aliran ini lantas banyak menimbulkan permusuhan dan perpecahan umat. Tidak sedikit suatu golongan yang mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memilih menempuh jalur perang hingga membuat banyak nyawa melayang sia-sia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sendiri sudah pernah menjelaskan tentang akan terpecahnya umatnya di akhir zaman. Beliau menjelaskan bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan, lalu umat Nasrani akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan, sedangkan umat Muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari seluruh golongan itu, hanya ada satu saja yang akan selamat, selain itu celaka semua. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bahwa mereka yang akan selamat adalah golongan yang mengikuti as-sunnah wal jamaah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam mulai tampak. Yang pertama kali tampak ialah mengenai tempat di mana Nabi Muhammad dimakamkan dan siapa yang berhak menggantikan beliau. Dari sini kemudian menyebabkan timbulnya firqah di kalangan umat Islam. Sahabat Ansor memandang bahwa jabatan khalifah harus dari kalangan mereka. Hal ini karena mereka telah menolong dan melindungi dakwah Nabi sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat. Kemudian di lain pihak berpendapat bahwa khalifah harus berada di tangan Bani Hashim. Perselisihan akhirnya dapat diatasi dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kembali timbul berbagai perpecahan di antara umat Islam yang secara lebih serius. Di tengah-tengah itu, lantas muncullah seorang Yahudi kelahiran Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah yang mengaku telah masuk ke dalam Islam dan kemudian gencar mempropagandakan semangat anti Khalifah Utsman bin Affan. Sejak itulah kemudian muncul aliran Syiah dan selanjutnya disusul aliran-aliran baru lainnya. Sebagai reaksi terhadap aliran Syiah tersebut, dari akar permasalahan ini kemudian timbul usaha-usaha untuk membantu ajaran dengan rumusan hujah dan lahirlah firqah atau suatu mazhab baik di bidang fikih, akidah, akhlak, ataupun tasawuf. Timbulnya firqah-firqah akidah Islam ini tidak terlepas dari fitnah yang beredar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, peran sebagai kepala negara lantas digantikan oleh para sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, mulailah timbul adanya perpecahan di antara umat Islam yang disebabkan oleh banyak fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat, bahwa akibat dari fitnah-fitnah tersebut menyebabkan perpecahan di antara umat Islam baik dari masalah politik sampai masalah teologis. Awal mula perpecahan ini timbul sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Para orang-orang yang tak sejalan menganggap, bahwa Khalifah Utsman adalah orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh untuk menjadi gubernur. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Khalifah Utsman ini lantas mengakibatkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, para sahabat-sahabat Nabi setelah melihat tindakan Khalifah Utsman, lantas mulai meninggalkannya. Akhirnya, timbullah pemberontakan seperti adanya 500 pemberontak yang berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah ini membawa pada pembunuhan Khalifah Utsman oleh pemuka-pemuka pemberontak di Mesir. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lantas muncul sebagai calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Namun sayangnya, beliau malah mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah. Perpecahan dan badai fitnah mulai tumbuh membesar di era kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Persoalan-persoalan politik akhirnya menimbulkan persoalan akidah hingga akhirnya timbul persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Bahkan, dampak perpecahan ini membuat Khalifah Ali wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam yaitu seorang Khawarij. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan akidah. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan satu firqah suka mengkafirkan firqah lainnya. Faktor munculnya firqah lainnya yaitu cenderung berpendapat menurut pikiran sendiri,
tajamnya perselisihan dalam bidang fikih, perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah, hilangnya kekuasaan politik Islam dan runtuhnya kekhalifahan, berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi tanpa dasar yang kuat, perbedaan ijtihad di kalangan sahabat, fanatisme kesukuan bangsa Arab, perebutan jabatan khalifah dan lain-lain. Berikut daftar beberapa macam aliran atau firqoh dalam Islam. Aliran Islam yang pertama yaitu Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti faham ini adalah kaum atau golongan yang mengamalkan ajaran agama Islam murni sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Firqoh inilah yang telah dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia pada umumnya, termasuk umat Islam di Indonesia. Aliran Islam yang kedua adalah Syiah. Aliran Syiah yaitu faham kaum yang beritikad bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Sementara sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dianggap khalifah yang tidak sah. Hal ini karena mereka mengambil haknya sahabat Ali bin Abi Thalib. Saat ini, Syiah adalah firqoh Islam terbesar kedua di dunia setelah Sunni. Bahkan, di Indonesia juga banyak penganut aliran ini. Aliran Islam yang ketiga adalah Khawarij. Mereka adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim atau perdamaian pasca Perang Siffin. Mereka mempunyai semboyan tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin Khawarij antara lain adalah Urwa bin Hudair, Najdah bin Uwaimir, Mustaurid bin Sa'ad dan lain sebagainya. Aliran Islam yang keempat adalah Murji'ah. Mereka adalah golongan kaum yang menangguhkan orang yang bersalah sampai di hadapan Tuhan. Pemimpin Murji'ah di antara lain adalah Hasan bin Bilal al-Musan. Disebut Murji'ah karena berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidak berpengaruh terhadap iman seseorang. Hal ini sebab mereka percaya bahwa masih ada harapan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran Islam yang kelima adalah Mu'tazilah. Mereka disebut juga dengan kaum yang menyisihkan diri karena mereka merupakan kaum rasionalis yang hanya menggunakan akal saja. Selanjutnya, aliran Islam keenam yaitu Qadariyah. Mereka yaitu paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia dilakukan sendiri oleh manusia, dan Tuhan tidak ikut mencampuri perbuatan manusia. Aliran Islam yang ketujuh adalah Jabariyah. Nama Jabariyah sendiri diambil dari kata Jabaro yang artinya memaksa. Paham ini dinamakan Jabariyah karena mereka berpendapat tidak ada ikhtiar bagi manusia. Selanjutnya, aliran Islam yang kedelapan adalah Najariyah. Pendiri Najariyah adalah Abu Abdullah Husain bin Muhammad An-Najjar. Sehingga, golongan ini lantas dinamakan Najariyah karena diambil dari nama pendirinya. Aliran Islam yang kesembilan adalah Musyabihah. Mereka disebut sebagai kaum yang menyerupakan karena menyerupakan Tuhan dengan manusia. Kemudian, aliran Islam ke-10 adalah Wahabi. Pendiri paham Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sebab itulah pahamnya disebut dengan paham Wahabi. Aliran Islam yang ke-11 adalah Bahaiyah. Aliran ini didirikan oleh seorang Syiah Imamiyah di Iran yang bernama Mirza Ali Muhammad. Ia menyebut dirinya sebagai Al-Bab atau pintu. Pintu yang dimaksud adalah pintu yang menghubungkan dengan imam yang lenyap yang akan keluar di akhir zaman. Kemudian, aliran Islam ke-12 adalah Ahmadiyah. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ia mengaku menerima wahyu dari Allah dan mengaku diangkat menjadi nabi. Pengikut Ahmadiyah di seluruh dunia lumayan banyak, yakni mencapai sekitar 200 juta orang. Selain aliran-aliran yang sudah disebut, ternyata masih banyak aliran-aliran Islam yang kecil-kecil yang belum banyak diketahui orang. Di Indonesia sendiri sudah sering muncul aliran-aliran baru dan oknum-oknum yang mengaku nabi baru. Ternyata, sabda Nabi Muhammad tentang akan terpecahnya umat Islam di akhir zaman itu benar-benar nyata. Maka, marilah kita senantiasa menguatkan akidah kita agar menjadi golongan orang-orang yang selamat sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.